الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام إخوة الإيمان, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puja dan puji yang tinggi yang sepenuhnya dari kita hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Kita memujinya dengan setinggi-tingginya pujian. La uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak dapat memerinci, menghitung, meninggikan pujian kepadamu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau maha terpuji, engkau maha agung, engkau maha tinggi sebagaimana pujian engkau kepada dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memuji Allah adalah bersyukur. Bersyukur mendatangkan nikmat, lipatan, balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jarang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur, maka malapetaka mengintai kita. Tidak lama akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Belajarlah memuji Allah, belajarlah ingat kepada Allah. Pujilah Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang. Kullu ni'matin minka ya Rabb. Semua kenikmatan dari Engkau ya Allah. Kami tidak mampu mensyukurinya kecuali dengan pertolongan Engkau. Dan ampuni kami dari kesalahan kekurangan kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolonglah hambamu ini ala dzikrik, agar selalu bisa ingat kepadamu, zikir kepadamu, wa syukrik, dan mampu bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadati, dan memperbaiki ibadah. Doa ini saling melengkapi. Yang namanya bersyukur pasti banyak zikir, banyak ingat. Coba kalau kita sering mendapatkan bantuan dari seseorang, eling napa mboten? Eling. Eling nggak kemutan mau. Pas sakit nggak punya uang, ada yang nolong, nukono obat. Ingat saja, padahal sudah bertahun-tahun. Keberatan hutang dibantu sampai bisa melunasi hutang gratis, gak usah bayar lagi. Eleng, itu kebaikan. Nah, ingat itu menunjukkan tanda terima kasih. Begitulah ingat kepada Allah. Jadi kalau kita mau mengukur, memperkirakan saya ini hambanya yang ahli bersyukur apa tidak, koreksi pertama, indikasinya saya banyak ingat Allah apa tidak. Tuh. Gambarannya tadi, ada orang sangat baik dengan kita, itu sudah fitrah kita akan ingat kepada orang itu. Bagaimana mungkin kita tidak ingat dengan Allah, tidak zikir dengan Allah? Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, tidak mungkin. Kalau itu iman, kalau itu orang iman. Karena ingat itu menunjukkan kesyukuran kita. Jadi kalau ingin tahu
kualitas saya di mana ya? Syukur saya kepada Allah. Lihat, saya ingat apa tidak dengan Allah. Sehari semalam Sidina Songi, ya, saya berapa lama ingatnya sama Allah. Musibah besar, saudara. Sampai ketika kita menggerakkan diri untuk sholat, nggak hilang kalau Gusti Allah. Allahu Akbar. Kok bisa nggak ingat? Bisa. Kenapa? Karena setan berjuang di tempat-tempat manakala kita harus ingat kepada Allah, setan ada di situ. Yang namanya sholat itu ada setan khusus, yang mendekat kepadanya. Ulkur kada, kata Rasulullah. Masing-masing orang kita ada. Eling iki, eling-elingan iki. Itu. Makanya kalau barangnya hilang, sholato, sekeling. Berarti nyiap nonggon nganggo setan nih. Nah itu pernah Imam Hanafi itu ditanya orang, saya kehilangan uang sekian, banyak sekali, saya susah ini, kehilangan artinya lali nih, dekek nih, lupa. Bagaimana Imam? Kata Imam Hanafi, sholatlah. Tenang, ini boleh sholat, maka sholat. Di tengah-tengah sholat itu hilang. Ingat, balik lagi ke Imam Hanafi. Oh alhamdulillah, hilang tenan aku. Menjadi ketemu katanya. Saiki sholato sewengi, mergo awakmu wis eling, barang wis pedho. Itu pertolongan Allah. Balik lagi sholat sewengi. Artinya mungkin juga itu apa namanya, pertolongan dari Allah, karena istainu bis-sabri was-shalah. Tidak selamanya orang ingat sesuatu yang di dalam salat itu terus dari setan. Kalau yang membuat dia lupa dari Allah, itu berarti godaan setan. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu itu. Yang kedua, ada a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Syukur itu selalu lisan ini bergerak untuk menyebut nama Allah, memuji Allah. Wa husni ibadati, lalu yang ketiga, dapat memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Nah, ini tiga ini inti. Inilah hamba yang bersyukur. Doanya sudah, ya, biasanya ba'da salatul faridah sudah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu doa sungguh-sungguh sangat kita perlukan dalam kehidupan ini, apalagi di akhir zaman ini, saudara. Masya Allah, betul kata Rasulullah, fitnah begitu banyak sekali. Fitnah itu godaan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah. Coba HP saja bagaimana kita menghadapi. Tanyakan kepada diri kita, ya, yang pegang HP, selamatkah kita dari fitnahnya HP? Jawabannya qalla 1001. Ya. Alasannya ini penting, ini bar penting itu ya anak tambahan dalam YouTube ini. Wah, ini kajian itu. Kajiannya 10 menit bariku sing ngopo lah sampai 2 jam habis waktu. Ya, sampai mikirno barang-barang sing dudu urusane. Ya, pikirannya penuh di otaknya ini. Bagaimana bisa ingat kepada Allah? Gak mungkin. Ingat yang ijazahnya palsu sapa wae, ingat sing apa meneh ono enek sing pengadilan ini, enek sing lagi gerung-gerung, enek sing wes kemana-mana itu pikirannya. Melu mikirno barang-barang yang bukan urusan lah. Kok melu susah, melu mikir. Oh kita belum. Nah, itu namanya fitnah. Sehingga apa? Sholat aja kita terlambat. Sudah dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
nggak sadar-sadar juga. Hayya 'alal falah, ya padahal ulama zaman dulu kalau sudah hayya 'alas shalah kok belum beranjak atau belum ada di masjid, malu saya kepada Allah. Ini panggilan dari Allah. Orang sing istirja ketinggalan takbiratul ihram, imam itu lah istirja. Innalillahi, kayak orang kepaten, kayak orang ditinggalkan sesuatu yang dia sangat, kayak kehilangan sesuatu yang besar, yang sangat besar. Masya Allah, masih jauh kita ini, jauh dengan para ahli ibadah zaman dulu. Marilah saudara kita belajar manusia menjadi manusia yang ahli bersyukur, yaitu ditandai dengan banyaknya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lisan selalu bergerak memuji Allah, mensyukuri, dan fisiknya selalu digerakkan untuk menyempurnakan ibadah. Hadza wallahu alam. Sebagai muqaddimah, kita akan lanjutkan kitab Tauhid bab yang ke-15. Dalam bab ini muallif bermaksud adalah ingin memberikan kejelasan, kepastian, pengetahuan kepada umat yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, hatta kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, kepada para siddiqin, kepada para syuhada, orang-orang mati syahid, ya, bahwa itu semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Siapa yang berdoa, dha'afat talib wal matlub, yang berdoa itu ya lemah, makhluk biasa. Yang didoa, yang dimintai juga itu adalah makhluk Allah. Jadi ingin memastikan bahwa semua sesembahan selain Allah yang dimintai, yang menghamba kepadanya, tapi itu bukan Allah, berarti itu makhluk. Semua lemah, semua lemah, tidak punya kuasa apapun, tidak punya kuasa apapun. Di sini ada 5 dalil yang dimasukkan. Kenapa? Putus-putus. Yang dimasukkan beliau dalam bab ini. Pertama, surat Al-A'raf. Allah menyatakan, apakah mereka menyamakan dengan Allah para sesuatu apapun, malaikat, apa tadi, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, para apa lagi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang mati syahid, batu-batu, kayu, tempat keramat, kuburan, semua selain Allah. Siapa yang minta kepada sesuatu selain Allah, kata Allah, mereka lemah. Satu, la yakhluqun, mereka tidak menciptakan apapun dari ciptaan-ciptaan Allah. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah. Artinya mereka makhluk. Makhluk itu maknanya, kalau Allah itu khaliq, pencipta. Selain Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasra, tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan lemahnya segala sembahan selain Allah. Dalam surah Fatir Allah menjelaskan, mereka yang kalian sembah selain Allah tidak punya kekuasaan mengatur di alam ini, menurunkan hujan, mengeluarkan matahari, menerbitkan bulan, apalagi menghilangkan musibah, menghilangkan bencana. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini, Tuhan yang kamu sembah itu tidak punya andil, tidak punya kekuasaan sedikit pun, walaupun seselaput kurma. Jadi kamu salah kalau kamu berdoa kepada mereka, menghamba kepada mereka, berdoa kepada mereka, sujud rukuk kepada mereka. Dalam hadis sahih dari Anas,
Suatu saat Rasulullah dalam perang Uhud, beliau terluka sampai kepala beliau berdarah, mancep kena topi wajahnya ini, dan gigi beliau ada yang lepas. Lalu beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung kalau mereka telah melukai kepala nabi mereka. Kan Rasulullah agak naik gitu. Aku ini nabinya Allah, kasarannya aku ini Rasulullah. Tidak, bagaimana mungkin orang yang melukai nabinya Allah akan beruntung? Nah, kan agak naik nih, agak naik. Maka untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang sesungguhnya, yang memberikan keuntungan, yang berhak mutlak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak punya di situ, nggak punya, tanpa izin Allah. Apa kata Allah tegurannya langsung? Kata Anas bin Malik, karena itulah Allah menurunkan laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak memiliki sedikit pun kekuasaan, kewenangan dalam masalah untung rugi ini, man. Langsung ditegur oleh Allah. Lah, Rasulullah manusia terbaik, manusia terdekat, pilihan Allah. Oleh Allah dinyatakan kamu nggak punya hak di sini. Nah, berarti kita harus mentauhidkan Allah saja. Satu, Rasulullah yang kita anggap hebat dan kita percaya hebatnya, kalau kita yakinnya hebatnya Rasulullah, kemuliaan Rasulullah karena kehendak Allah. Jadi Allah di atas segalanya. Jadi kalau kita mau ambil di sini, kalau sampai ibaratnya kamu dilanjutkan, kamu menyembah Rasulullah, beribadah kepada Rasulullah, apa contohnya? Berdoa, meminta kepada Rasulullah. Misalkan, ya Rasulullah isfini, sekarang dipanggil begini, wahai Rasulullah sembuhkan aku. Ya Rasulullah datanglah kepada kami umatmu sedang larang sandang larang pangan, tolonglah kami. Nah, ini Allah yang bisa melakukan ini. Berarti telah berdoa meminta kepada Rasulullah. Maka lewat ayat ini, Muhammad, kamu tidak punya hak dalam masalah ini. Itu bukan urusan kamu. Kamu tidak. Itu Allah. Caranya kalau dikembangkan mungkin. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah melaksanakan qunut nazilah ketika bangun dari sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal qunut, Allah mal'an fulan fulan wa fulan wa fulan, ya Allah laknati si fulan disebutkan namanya, bu antar. Itu pertama kalau kita hayati ya, itu kan berdoa kan, ya Allah laknati si fulan. Tapi kok rodok semangat gitu, kok koyo haruslah, mesti celaka ini orang ini, harus celaka orang ini, ibadahnya begini. Maka Allah nurunkan ayat tadi, ada dua sababun nuzul. Muhammad, ojo ngono, ojo teman-teman ngono istilahnya. Laisa laka minal amri syai'. Ikut itu urusanmu. Betul saudara. Ada orang yang didoakan, yang masuk dalam nama itu masuk Islam dan jadi tokoh Islam. Itu. Allah ingin menampakkan bahwa yang maha kuasa hanya bukan merendahkan Rasulullah, bukan. Rasulullah manusia yang paling tinggi, sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umatnya bersyukur menjadi umat beliau, insya Allah umat yang terbaik. Namun kita diajarkan oleh Rasulullah untuk hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai berdoa, memohon, menghamba kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Allah yang kita tuju, hanya Allah. Tauhidkan Allah dalam berdoa. Baik. Ketika Rasulullah diperintahkan, ini dalil yang kelima ya, untuk wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beranjaklah, dakwailah keluargamu yang paling dekat. Akhirnya Rasulullah apa? Naik gunung apa? Sofa apa Marwah? Gunung Sofa. Naik gunung Sofa. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ya disebut ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, panggil semua, banyak berkumpul semua. Apa kesimpulan yang beliau sampaikan kaitannya masalah tauhid ini? Beliau menyatakan, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela, mencukupi kalian dari murka Allah, dari siksa Allah, dari ancaman Allah sedikit pun. Jadi aku ini manusia biasa, aku ini memang utusan Allah, tapi urusan mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menolak bahaya, aku nggak bisa. Kalian harus bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, kata Rasulullah. Wahai Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, silahkan kamu minta apa saja dari hartaku, tak kei. Arti kalau saya ada, saya kasih kamu, begitu ya. Illa, kecuali yang aku tidak bisa ngasih, la uni angki minallahi syai'an. Urusan siksa, urusan surga, urusan derajat, kamu harus mandiri. Urusan tauhid itu mandiri. Nah, saya nggak bisa kalau kamu tidak bertauhid kepada Allah, nggak bisa menolong kamu. Jadi intinya dalam bab ini saudara, orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang tertipu dengan namanya mohon maaf kalau sekarang kalau digolek berkah, kalau bahasa Arab tabarruk, atau mencari wasilah, namanya bahasa Arabnya tawassul. Itu orang Quraisy zaman itu. Apa buktinya? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami beribadah kepada patung-patung ini. Beribadah itu apa sih maksudnya? Kalau mereka berdoa, wahai patung, mohon turunkan hujan, wahai patung, sembuhkan saya dari sakit, wahai patung, tolong datangkan jodoh saya. Itu namanya beribadah. Tolong jangan sampai hujan terus menerus, nanti banjir misalkan. Itu mereka berdoa begitu lah. Mereka mengatakan, ini supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami mewakilkan kepada mereka. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka yakin itu dengan batu, dengan kayu yang diukir-ukir sendiri, itu yakin. Kalau dipikir oleh Allah kan sudah diingatkan, itu loh batu biasa, nggak ada bedanya dengan batu yang lain. Itulah kuburan, sama dengan kuburan yang lain, sama. Tanahnya sama, keramiknya kalau harganya sama ya sama. Kalau di marmer agak mahal ya, tergantung marmernya, tapi semua sama, nggak ada perbedaan. Semua makhluk Allah, tidak boleh kamu berdoa kepadanya. Mereka pasti lemah, tidak bisa menolong kamu. Itu. Masih ingat kisahnya Amr bin Jamuh, seorang tokoh Ansor, tokoh di Madinah jahiliyah. Ya,
ketika anaknya namanya Mu'ad sudah masuk Islam, masih muda ini, kemudian datang ke Mekah, ada orang Ansor dua namanya Mu'ad, Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ini ada Mu'ad bin Jabal. Dua-duanya yang paling hebat Mu'ad bin Jabal. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang masih lumayan kecil lah istilahnya, yang masuk Islam awal, masuk Islam pertama kali, hingga mengikuti namanya Baiat Aqobah. Nih, Islam jamaah ini kalau sudah baiat gini udah mulai terpancing nih. Kalau sudah ninggalkan masa lalu. Masa lalu. Kalau ingat itu masya Allah saudara, menyesal betul. Menyesal betul. Surga ada di baiat, ada di baiat. Baiat kesalaman dengan orang itu, dengan manusia itu menjadi penjamin surga. Masya Allah. Tauhid bukan baiat. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Amr ini pulang ke Madinah, mulai banyaklah yang masuk Islam. Yang tetap bersikeras itu Amr bin Jamuh, bapaknya Mu'ad yang satu ini, karena tokoh. Dia punya patung terbuat dari kayu yang diletakkan di dalam rumah. Biasanya tokoh-tokoh jahiliyah itu punya patung-patung istimewa. Nah, ini patung Manat, perwakilan dari patung Manat. Manata afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana cara Mu'ad yang muda ini, anaknya, untuk mengembalikan bapaknya ke akal sehatnya? Malam-malam dua orang ini koncoan ini bodoh-bodoh Mu'ad mengambil patung itu dari rumah, diam-diam cemplungnya ke jublangan semua kotoran manusia terus gitu. Ya nggak terlalu dalam, ya nyungsep gitu. Kepalanya di bawah. Pagi dia nyari Tuhannya, aina Rabbi, aina Rabbi, aina ilahi. Kemana pangeranku ini? Kemana golek? Siapa yang telah berbuat jahat kepada Tuhan kami? Kepada Tuhan kami, kepada pangeranku. Boleh mumpung ketemu di jurang jublangan telek manusia ini. Dia angkat, dia siram, dia bersihkan lagi, terus kasih minyak wangi, dekek mana di tempatnya. Malam sudah gelap lagi, dua orang ini beraksi lagi. Ambil lagi cemplung nih di sebelahnya situ, cemplungkan lagi ke tempat kotoran manusia itu. Pagi dia tidak, aina ilahi, aina ilahi, mana ini pangeranku, ini pangeranku. Coba deh, ketemu lagi di tempat lain tapi sama kotoran manusia. Begitu itu berhari-hari. Maksudnya ingin dua Mu'ad ini mengembalikan kepada akal sehatnya. Jelas kayu loh kamu sembah, jelas itu lemah, kamu saja yang bikin, kamu yang beli. Ya, dikatakan hari beberapa harinya itu si Amr ini dia meletakkan, dia sudah bersihkan lagi, kasih minyak wangi, dan letakkan, terus pedangnya dia kalungkan di di lehernya patung itu. Di lehernya patung itu. Terus dia mengatakan, wahai Tuhanku, in kana fika khairun, kalau memang di dalam dirimu ada kebaikan, ada kebaikan, tolaklah orang yang jahat itu dengan pedang ini. Wes tak tinggali senjata sama patenono. Kalau kamu memang punya kemampuan. Jadi mulai berhari-hari karena masuk ke dalam itu, dia mulai mikir, mulai kembali ke akal sehatnya. Malam berikutnya dikasih kalungkan pedang, wis tak sangoni caranya. Tak kayak senjata ini, pokoknya nek moro aku pas turu mulai. Aku pas tidur terus malam-malam ketinggalan. Coba ini saya tak sangoni pedang. Kalau kamu ada kemanfaatannya, ya, aduh, ini pedangnya. Malam lagi dua pemuda ini beranjak lagi, beraksi lagi, diambil sak pedang-pedangnya,
Kemudian dilalah di perjalanan ketemu anjing mati, bangkai anjing. Dia ikat patungnya bersama anjing mati ini, kemudian dia lempar, dia cemplungkan selep ke dalam lubang yang banyak kotoran manusia itu. Sak pedangnya dicemplung di situ. Pagi dia cari lagi, ya. Setengahnya nangis dia, kenapa berhari-hari kok hilang terus, padahal sudah bawa senjata kok nggak bisa membela diri. Nah itu la yastati'una lahum nasra wala li anfusihim nasra, membela diri aja nggak bisa, jangankan pegang pedang. Kata Allah, wa yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min, walaupun dilalat saja mencelak dia nggak bisa menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkan orang lain? Ya kan pikiran sehat lah. Kalau orang nggak bisa menyelamatkan siapa-siapa tanpa kehendak Allah, kenapa kita minta kepada dia? Kan harusnya begitu. Akhirnya sudah hari yang terakhir itu tokoh-tokoh Islam yang lain sudah dikondisikan untuk setelah dia sudah hilang kepercayaannya kepada pangerannya ini, baru dimasukkan Islam tauhid dan dia masuk Islam. Itu menunjukkan kelemahan. Sebenarnya tidak semua orang jahiliyah itu tertutup akalnya. Mereka kalau kembali ke akal sehatnya, kalau mikir itu ya pasti mereka kembali kepada Allah. Coba orang Quraisy yang pandai-pandai itu, ketika diceritakan dalam ayat surat apa ini, wa idza ghasyiyahumul mauju, kalau mereka tertutup ombak dalam perjalanan, mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin, pasti mereka sudah kembali kepada Allah. Hanya Allah, patung-patungnya dibuang. Ikrimah bin Abi Jahal, ini kita ingin memastikan saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah membuka, Allah maha mendengar, Allah membuka jalan untuk kita kapanpun kita minta, Allah menjawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jangan lagi dipengaruhi oleh siapapun, langsung saja kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Dalam ayat itu dijelaskan orang Quraisy itu kalau naik perahu, kalau sudah ombak besar, sudah pasti celaka, mereka terus bertauhid kepada Allah. Berarti mereka punya keyakinan yang sangat mendalam, yang di dalam hati, walaupun kadang tertutup dengan kesyirikan, bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Tidak semua, tapi sebagian ada yang paham itu, yang mengerti itu. Kembali ke akal sehat yang banyak, apalagi yang muda-muda ya tertutup akalnya, dikira pertolongan itu datang dari patung itu. Ikrimah bin Abi Jahal setelah Rasulullah menguasai Mekah, dia termasuk tokoh penerusnya Abi Jahal, karena dia merasa, wah aku ditangkap pasti aku dikisos, dieksekusi aku pasti. Lari dia, mau lari ke Habasyah, naik perahu, naik kapal, naik sampan besar perahu menuju Habasyah. Ketika di tengah lautan diterpa angin ombak, apa kata sesepuh? Apa sesepuh? Sesepuh yang ada di perahu itu mengatakan, ya kaum, manusia semua, kaumku, saudara-saudara, akhlisu li rabbikum ad-du'a. Akhlisu, murnikan, li rabbikum, hanya untuk Rabb kalian, hanya untuk Allah, doa kalian. Ayo bertauhid. Fa innahu la yunji hahuna illa huwa. Tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi yang seperti ini, di laut yang seperti ini, kecuali Dia, kecuali Allah. Ayo hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Delalah ya. Habis itu ombaknya jadi mengecil, anginnya hilang. Kata Ikrimah, wallahi, demi Allah, kenal Allah ya, wallahi demi Allah, in kana la yunji fil bahri ghairuhu, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan
di lautan seperti ini kecuali Allah, fa innahu la yunji ghairuhu fil barri aidan. Berarti di daratan pun ya seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, demi Allah, kalau aku selamat dari musibah tenggelam ini, saya akan kembali kepada Muhammad yang mengajak bertauhid, hanya berdoa kepada Allah. Akan aku letakkan tanganku di tangannya, aku akan menyerah, berjanji kepadanya, dan aku akan bertauhid, masuk Islam. Betul. Akhirnya dia balik, disambut oleh istrinya di Jeddah, di pesisir pantai. Kata istrinya, kembalilah kepada Muhammad, manusia termulia, manusia yang tidak pernah melupakan pertalian persaudaraan, manusia dipuja, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ayo kembali. Ya sudah, gayung bersambut. Akhirnya apa? Ikrimah kembali. Sebelum sampai itu Rasulullah sudah mengatakan, wahai para sahabat, ya, sebentar lagi akan datang Ikrimah bin Abi Jahal, dia masuk Islam. Jangan kau hina bapak dia di depannya. Diingatkanlah Rasul. Ini muamalah, ini adab dalam Islam. Ya, jangan kau hina bapak dia di depan dia. Kenapa? Karena menghina orang mati tidak menambah sesuatu kebaikan dan bahkan akan menyakiti yang hidup, kata Rasulullah. Ini Islam. Islam kita tuh sangat luhur. Kalau orang sudah kembali masuk Islam jadi saudara, ya sudah. Apalagi nyebut-nyebut bapaknya, jangan. Itu juga bukan kesalahan dia. Itulah saudara yang pada malam ini bahwa betul-betul ya, berdoa itu hanya untuk Allah. Hati-hati yang suka mencari berkah tabarruk. Hati-hati yang suka mencari wasilah. Hati-hati betul. Ingatkan saudara kita, kalau itu sudah berbentuk ibadah, jangan dibagi kepada selain Allah. Ruku, sujud, menyebut nama dengan mengagungkan, dengan khusyuk, menyebut nama. Kalau kepada Allah kan begitu, namanya zikir. Itu doa, itu namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Na'im. Terus ini diganti manggil orang dengan harapan yang sama. Ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Baru manggil tuh. Kalau disamakan, karena memanggil itu berdoa, namanya berdoa. Manggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Al-Badawi, ya Wali Songo, ya Wali 10, Wali 11. Wahai penghuni kubur yang keramat ini. Nah, lihat tuh, panggilan ini panggilan apa nih? Kalau menyamai Asmaul Husna wa Sifatuhul Ula, dengan punya harapan, itu doa tuh. Doa itu ibadah. Berarti apa? Hanya dikhususkan untuk Allah. Kalau diduakan, apa namanya? Syirkun. Waliyahulillah. Masya Allah. Masih ada, bahkan banyak saudara-saudara kita, saudara muslim kita, tolong diingatkan. Ini betul-betul kecelakaan yang luar biasa. Luar biasa. Sholat, puasa, zakat, ketika melakukan kesyirikan satu saja sampai mati belum bertobat, la yahbatanna amaluk, akan hancur amal itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Itu saudara. Jadi betul-betul kita belajar menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah satu lagi, bahwa para malaikat ini digambarkan lagi. Kenapa di sini mengambil contoh malaikat? Karena malaikat yang paling dimuliakan, termasuk yang paling dimuliakan dan disembah oleh orang-orang Quraisy. Malaikat ini makhluk apa khalik? Makhluk Allah kan? Ciptaan Allah kan begitu.
tapi ini makhluk termulia. Ini di atasnya para nabi, para rasul. Baru macam yang kedua adalah para rasul, para nabi yang disembah oleh Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah. Lalu di bawahnya orang-orang soleh seperti kaum Nabi Nuh, menyembah orang-orang yang soleh, patungnya orang-orang soleh. Ya, para wali, orang-orang soleh, hati-hati. Ya, kemudian zaman Rasulullah ada yang berupa kuburan, ada kayu besar, Allata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal al-faraitumul Lat itu kuburan. Di situ ada kuburan, ada batu persegi 4. Kemudian wal Uzza itu pohon besar, dianggap keramat. Nek saiki disabui kaya jari-jari kotak-kotak gitu, betul-betul itu. Dan lain-lain, pohon besar, batu, ada batu. Kalau dalam wal Uzza, wa Manat itu batu besar dibentuk patung. Jadi sudah ada semua contohnya, semua alasannya, mohon maaf, alasannya mencari berkat, mencari kedekatan dengan Allah, lalu membagi ibadah. Contohnya yang paling banyak doa, permohonan kepada. Kalau orang Quraisy itu macam-macam berkorban, menyembelih korban di dekatnya patung ini, dekat. Kalau di sini namanya sesajen, mencari tolak bala itu. Nah, di sini diterangkan dalam beberapa ayat, Allah memberikan gambaran ya bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling takut dengan Allah. Kalau bahasa lainnya, paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah memfirmankan sesuatu, rata-rata itu ketakutan semua. Baru Allah bersuara berfirman sesuatu, malaikat semua itu takut semua, dalam keadaan takut, saking takutnya kepada Allah, saking takzimnya, saking takutnya, sampai semaput banyak yang masuk. Nah, kalau mereka sudah sadar, ya, mereka sudah sadar, baru mereka nanya, Allah berfirman apa? Malaikat Jibril yang menyampaikan pada malaikat-malaikat itu, oh Allah berfirman ini, sampai nggak tahu apa yang difirmankan Allah, saking takutnya. Dalam riwayat lain, kalau Allah sudah berfirman sesuatu, maka malaikat mendepak-depakkan sayapnya, lemes, takut. Khud'anan liqauli, nggak ada yang berani bergerak. Itu di dalam riwayat lain. Ada lagi dalam riwayat lain, di sini dalil yang ketiga. Kalau Allah sudah ingin mewahyukan sesuatu dan mengucapkan wahyu itu, maka langit semua itu getar, gempa, angin, gempa, khaufan min Allah. Karena takut, langitnya itu Allah berfirman sakecap, rong kecap itu, langit itu getar semua, saking takutnya. Khaufan min Allah, takut kepada Allah. Terus penduduk langit siapa? Ahlus samawat sa'iku wa kharru lillah sujada. Banyak yang semaput, banyak yang langsung jungkir sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufan min Allah. Apa gambarannya kepada tauhid? Lah ini yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Malaikat itu al-malaikatu banatullah. Salah satu yang disembah oleh orang Quraisy, yang diwakili dengan patung-patung itu. Nah, ini saja diberikan gambaran bahwa mereka makhluk termulia itu bertauhid, sangat takut kepada Allah. Kenapa yang menyembah kok malah gak takut kepada Allah? Gitu gambarannya, ambil dalilnya begitu. Dan yang nyembah itu kok mengandalkan malaikat, yang ditakuti malaikat, yang diminta malaikat. Itu kok malah tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan tazallul, berasa rendah. Kalau malaikat yang hebat saja ada yang sampai sayapnya 600 sayapnya, kepada Allah itu takut, berhenti. Sampai ada yang semaput langsung sujud ketika Allah berfirman apa, sampai ada yang nggak ingat apa yang difirmankan oleh Allah.
Itu paling hebat itu. Lah kok manusia sekecil ini lah, tidak bertauhid, tidak pernah tadzallul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian luar biasa. Harusnya kan sujud, ya Allah, hambamu yang kecil ini, yang lemah ini, tolong ya Allah hambamu. Malaikat yang gede itu lah begitu. Langit, 7 lapis langit itu bergetar takut kepada Allah. Coba ayatnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Quran ini dibebankan, diturunkan kepada gunung, dia paham isinya, maka dia pasti pecah, khusyuk, takut sekali kepada Allah. Kenapa itu nggak pernah pecah? Yang pecah bukan fisiknya, hati, rasa takut di depan Allah luar biasa. Ampuni ya Allah, berharap dengan rahmat Allah, dekat dengan Allah, merasa itu bahasanya tazallul. Ibadah itu sempurnanya ada di situ. Tazallul itu merasa hina, merasa kecil, merasa lemah di hadapan Allah. Itu baru itu ibadah yang bertauhid sungguh aja. Dan itu kalau doa itu inti daripada dikabulkannya doa. Praktekan kalau enggak. Jadi kalau kita ada orang doa itu cuma begini. Doa itu cuma ngomong aja, ya Allah aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Jaluk sembuh, jaluk sembuh, jaluk sembuh, jaluk sembuh. Tapi nggak pernah tadzallul. Nggak pernah, ya Allah hambamu ini lemah, hambamu banyak salah, banyak dosa, banyak ini, terus diakui kelemahannya ada mana. Itu yang lebih cepat mustajabnya doa. Kalau tidak begitu ya bisa juga tertunda. Itu namanya innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Orang berdoa tapi hatinya ghafil, tidak dekat dengan Allah, dia banyak lupa. Apalagi tadzallul, dia nggak pernah lakukan itu. Lahin, banyak lahan, banyak lupa, banyak kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Di mana-mana begitu ada kisah nyata. Salah satu syekh cerita pada kami waktu itu. Saya punya teman, kata dia orang biasa. Oleh Allah dicoba lahir anak dia perempuan, sudah sampai di umur 2 tahun belum bisa melihat karena dia orang kaya. Wah sudah, dokter spesialis, rumah sakit sana sampai ke luar negeri, tetap tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan. Sudah keluar uang banyak, mungkin kalau di sini ya miliaran sudah. Akhirnya dia putus asa, dia sedih sekali. Terus kebetulan dia curhat sama temannya, ya Syekh ini, dia mengatakan cerita. Kata Syekhnya, kamu boleh putus asa dari makhluk, yajuzu laka an tay'as minal makhluk, walakin la tay'as minal khaliq. Kamu boleh putus asa dari makhluk, dokter, spesialis, obat, semua makhluk, semua itu kamu boleh putus asa karena kamu sudah usaha, sudah mentok. Tapi kamu tidak boleh putus asa dari Tuhan kamu, Rabb kamu yang maha pengasih, maha penyayang, maha mengabulkan doa, maha ini, maha disebutkan, maha mengampuni, maha ini, maha mulia. Baru kata orang ini, baru saya terbuka, seakan itu sudah menjadi obat pertama bagiku. Lah bagaimana caranya? Ya kamu bersolat, ista'inu bisabri wassalat, mendekat kepada Allah. Coba kamu mandikan anak kamu, ya, ada bersih, letakkan di dekat kamu, kamu berdoa kepada Allah. Akhirnya dia sadar, dia pulang, sepulangnya di rumah istrinya suruh nyiapkan anaknya dimandikan, ya. Dia sholat, dia berdoa, menangis kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan putri saya, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, hambamu banyak salah, jangan kau kasih cobaan yang kami tidak mampu. Nah, namanya punya anak baru satu-satunya, dikata-kata dokter ini nggak bisa melihat ini selamanya. Takut dia, nangis kepada Allah. Belum selesai makaikan baju istrinya sudah berteriak dari kamar, mas, alhamdulillah anak kita bisa melihat,
Semakin dia semakin bersujud, semakin menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tadallul, saudara. Kita itu kurangnya di tadallul. Dillah, merasa tidak mampu, merasa rendah di hadapan, merasa banyak salah, ingin disayang oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah. Itulah tauhid. Kalau mau gambaran tadi, malaikat saja lebih bisa begitu. Bagaimana kita yang lebih kecil, kita ini lebih tidak punya kemampuan apapun, malaikat itu di sisi Allah sangat takut kepada Allah. Maka marilah kita belajar, saudara, untuk menjadi hamba Allah yang bertauhid dan betul-betul menjaga diri, bagaimana bisa punya kedekatan dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.